wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman. Perkenalkan, nama saya Cynthia Helena Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Saidah Turasida. Perkenalkan, nama saya Melinda Mayanti. Perkenalkan, nama saya Kak Linda. Perkenalkan, nama saya Rizka Asnawalida. Perkenalkan, nama saya Jultania Linda. Perkenalkan, nama saya Galih Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan tentang epidemiologi kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Pengertian epidemiologi kesehatan kerja. Epidemiologi kesehatan kerja adalah suatu kajian ilmu yang menganalisis keadaan kesehatan kerja akibat pengaruh keterpaparan pada lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik seperti kebisingan, panas, radiasi, kimia biologis maupun sosial budaya, serta kebiasaan hidup para pekerja. Hal ini menunjukkan epidemiologi dapat berkolaborasi di segala bidang untuk memecahkan masalah, khususnya di bidang K3, yang bertujuan agar terhindar dari bahaya-bahaya maupun risiko kecelakaan, dan terbentuknya program K3 yang efektif. Definisi surveillance kesehatan kerja. Surveillance kesehatan kerja adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit di tempat kerja, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan kerja, guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ruang lingkup surveillance K3. Berdasarkan ruang lingkupnya, kegiatan surveillance kesehatan kerja meliputi yang pertama pemetaan tempat kerja untuk mengidentifikasi jenis bahaya dan besarnya risiko. Yang kedua, identifikasi SDM berdasarkan jenis pekerjaannya, lama pajanan, dan dosis pajanan. Yang ketiga, melakukan analisa hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Kemudian yang keempat yaitu menindaklanjuti analisa pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus serta melakukan pemantauan perkembangan kesehatan SDM. Manfaat surveillance K3. 1. Sebagai baseline data. Data ini digunakan sebagai pembanding dari hasil pemeriksaan di kemudian hari. Dengan demikian, dapat dipantau adanya perubahan kondisi kesehatan dari pekerja sebagai akibat dari pajanan di tempat kerjanya. 2. Sebagai alat ukur keberhasilan program kesehatan kerja. Dengan mengikuti perkembangan status kesehatan pekerja, dapat menggambarkan sejauh mana program kesehatan telah dilaksanakan di tempat kerja tersebut dan sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. 3. Untuk mendesain program promosi kesehatan di tempat kerja. Dengan melihat perkembangan kesehatan pekerja, maka dapat ditetapkan program promosi kesehatan apa saja yang diperlukan. Misalkan, program penurunan berat badan, kolesterol, penanggulangan tuberkulosis tempat kerja, manajemen stres, diabetes mellitus, dan penanggulangan HIV atau hepatitis B di tempat kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai waktu. Kinerja yang diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta ketepatan waktu. Adapun standar waktu atau lama kerja yang ditentukan untuk sehari adalah 8 jam. Pekerja biasanya bekerja lebih dari 8 jam dalam sehari. Maksimalnya yaitu 10 jam per hari dan minimal 9 jam per hari. Semakin lama seseorang bekerja, maka akan semakin timbul kelelahan dan berkurangnya konsentrasi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Tahapan dan evaluasi surveillance K3. Tahapan-tahapan surveillance kesehatan dan keselamatan kerja yaitu: pertama, menyusun rencana terkait kegiatan surveillance berdasarkan data program kesehatan dan ketentuan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja. Kedua, melaksanakan kegiatan surveillance kepada pekerja. Ketiga, mengevaluasi hasil kegiatan surveillance secara keseluruhan. Keempat, membuat laporan dan catatan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban petugas surveillance kesehatan. Pemantauan atau evaluasi surveillance kesehatan dan keselamatan kerja merupakan fungsi manajemen K3 untuk mengetahui dan menilai bagaimana proses kegiatan surveillance K3 berjalan lancar,
serta memantau efektivitas dan efisiensi kesehatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, statistik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Statistik kecelakaan kerja berguna untuk menggambarkan jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau terkena dampak kecelakaan kerja, jumlah kecelakaan kerja yang dialami, jenis kecelakaan, akibat dari kecelakaan, dan status kelompok pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja, penyebab kecelakaan kerja, serta waktu dan tempat terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian, penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit atau apapun yang dikontrak terutama sebagai akibat dari pajanan, faktor-faktor resiko yang timbul dari aktivitas kerja. Seperti yang pertama, penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ. Ketiga, penyakit kanker akibat kerja. Yang terakhir, penyakit spesifik lainnya. Pengumpulan data statistik kecelakaan kerja merupakan tahapan dari surveillance yang sangat penting untuk menghasilkan data kejadian penyakit pada suatu pekerjaan. Pengumpulan data statistik digunakan dalam memberikan informasi secara akurat dan informatif. Pengumpulan data statistik kerja diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan dengan mengendalikan penyebab dari kecelakaan kerja. Adanya pengumpulan data statistik akan memudahkan evaluasi dan perencanaan yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.